Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih kerajaan tertua di Jawa Timur? Ya, kerajaan tertua di Jawa Timur adalah Kerajaan Kanjuruhan. Di sini, kelompok satu akan mempresentasikan Kerajaan Kanjuruhan dimulai dari asal-usul dan sejarah singkat Kerajaan Kanjuruhan, letak dan pendiri Kerajaan Kanjuruhan, kehidupan Kerajaan Kanjuruhan, sistem dan perkembangan pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan, silsilah raja Kerajaan Kanjuruhan, masa kejayaan Kerajaan Kanjuruhan, penyebab runtuhnya Kerajaan Kanjuruhan, dan terakhir, prasasti dan bukti peninggalan Kerajaan Kanjuruhan. Sebelum memulai pembahasannya, berikut nama-nama anggota dari kelompok 1. Asal-usul dan sejarah singkat Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu beraliran Jawa yang pusatnya berada di Malang, Jawa Timur. Kerajaan Kanjuruhan diperkirakan berdiri pada abad 8 Masehi. Agama Hindu yang dianut kerajaan ini adalah aliran Hindu Siwa. Perekonomian kerajaan ini berasal dari sektor agraris. Sektor agraris ini umumnya dijumpai sebagai penopang perekonomian kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Bukti keberadaan Kerajaan Kanjuruhan terdapat pada prasasti Dinoyo. Prasasti ini berisi sejarah suatu kerajaan pada abad ke-8 Masehi yang sangat makmur. Raja terbesarnya bernama Gajayana yang memerintah dengan adil dan bijaksana. Peninggalan kerajaan ini adalah Candi Badut yang terletak di Malang. Candi yang berfungsi sebagai pemujaan Dewa Siwa ini masih dijumpai sampai sekarang. Letak dan pendiri Kerajaan Kanjuruhan. Letak Kerajaan Kanjuruhan berada di daerah Malang. Menurut prasasti Dinoyo, kerajaan ini lebih tepatnya berada di sebelah barat daya daerah Malang saat ini. Daerah tersebut adalah Tlogomas, Merjosari, Ketawang Gede, dan Dinoyo. Keempat daerah tersebut merupakan kelurahan yang menjadi bagian dari kota Malang saat ini. Di tempat tersebut ditemukan berbagai peninggalan dari Kanjuruhan. Pendiri Kerajaan Kanjuruhan tidak diketahui secara pasti. Prasasti Dinoyo menceritakan penguasa pertamanya adalah Dewa Singha. Beliau diperkirakan adalah pendiri dari Kanjuruhan. Dewa Singha memiliki putra bernama Liswa. Liswa menjadi raja kedua Kanjuruhan dan bergelar Gajayana. Gajayana menjadi penguasa Kanjuruhan yang terbesar di mana pemerintahannya berjalan dengan baik. Kehidupan Kerajaan Kanjuruhan. Yang pertama, kehidupan politik Kerajaan Kanjuruhan. Politik Kerajaan Kanjuruhan dipengaruhi oleh aliran Hindu Siwa. Hal ini terlihat pada struktur kerajaannya berupa daerah luas atau watak yang terdiri dari daerah-daerah kecil atau benua. Yang kedua, kehidupan ekonomi Kerajaan Kanjuruhan. Perekonomian Kanjuruhan ditopang dari sektor agraris. Hal ini dikarenakan tanah di daerahnya begitu subur sehingga cocok untuk bercocok tanam. Yang ketiga, kehidupan sosial Kerajaan Kanjuruhan. Kehidupan sosial di Kanjuruhan juga berjalan cukup stabil. Hal ini dikarenakan adanya hukum yang ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Yang keempat, kehidupan agama Kerajaan Kanjuruhan. Agama resmi Kerajaan Kanjuruhan adalah Hindu beraliran Siwa. Pengaruh agama ini terlihat dari prosesi pengangkatan raja yang bernama upacara Abhiseka. Upacara ini sangat umum dilakukan untuk pengangkatan raja baru yang beragama Hindu beraliran Siwa. Dan yang kelima, kehidupan budaya Kerajaan Kanjuruhan. Kebudayaan di Kanjuruhan sangat dipengaruhi oleh agama Hindu aliran Siwa. Hal ini terjadi jelas bagaimana pemerintahannya sangat menghargai berbagai kebudayaan yang terdapat dalam agama Hindu aliran Siwa. Sistem dan perkembangan pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan. Pemerintahan di Kerajaan Kanjuruhan sangat berpegang teguh pada agama Hindu aliran Siwa. Terdapat hukum yang mengatur bagaimana pemerintahan berjalan. Rakyat juga mematuhi hukum yang dibuat secara tertib. Hal ini dikarenakan mereka percaya dengan pemerintah yang membuat hukum dengan adil dan melaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu. Ketika Kanjuruhan berada di kekuasaan Kerajaan Mataram kuno, terdapat perubahan dalam susunan pemerintahannya. Pemerintahannya dipimpin oleh Rakyat Kanuhuran. Beliau membagi daerah Kanjuruhan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian yang luas, yaitu disebut watak. Bagian yang kedua adalah daerah-daerah dalam watak yang disebut wauna. Silsilah Raja Kerajaan Kanjuruhan. 1. Dewa Singa. Sebenarnya pendiri Kerajaan Kanjuruhan belum diketahui secara pasti. Hanya saja menurut prasasti Dinoyo, penguasa pertama Kanjuruhan adalah Dewa Singa. Beliau adalah ayah dari Raja Gajayana yang menjadi penguasa terkenal dari Kanjuruhan. Dewa
Dewa Singa diperkirakan berkuasa pada awal abad ke-8 Masehi. 2. Raja Gajayana. Raja Gajayana adalah penguasa kerajaan Kanjuruhan yang kedua. Beliau adalah putra dari Dewa Singa yang merupakan raja pertama Kanjuruhan. Sebelum menjadi raja, namanya adalah Liswa. Liswa diangkat menjadi raja melalui upacara Abhiseka yang mendapat gelar Gajayana. Raja Gajayana sangat memegang teguh agama Hindu beraliran Siwa dalam pemerintahannya. 3. Pangeran Janania dan Putri Utejana. Putri Utejana merupakan anak dari Raja Gajayana. Setelah dewasa, beliau menikah dengan Pangeran Janania dari daerah Parate. Setelah Raja Gajayana wafat, kekuasaannya dilanjutkan oleh Pangeran Janania dan Putri Utejana. Tidak banyak hal yang diketahui oleh pemerintah Kanjuruhan sangat dipegang keduanya. Hanya saja mereka memerintah Kanjuruhan dengan adil. 4. Rakrian Kanuruhan. Rakrian Kanuruhan merupakan pemimpin Kanjuruhan yang sudah menjadi bagian Mataram kuno. Beliau membagi Kanjuruhan menjadi daerah luas atau watak dan daerah bagiannya atau wanua. Beliau juga menjabat sebagai pembantu istana kerajaan Mataram kuno. Masa kejayaan Kerajaan Kanjuruhan. Pemerintahan Raja Gajayana adalah tanda dari kejayaan Kerajaan Kanjuruhan. Raja Gajayana memerintah dengan adil sehingga rakyatnya hidup dengan makmur. Hukum ditegakkan sehingga pemerintahan dan kehidupan berjalan dengan tertib. Selain hukum, sektor pertanian dan perdagangan juga berkembang pesat. Sektor pertanian berkembang dengan didukung kondisi geografis, sedangkan sektor perdagangan menghasilkan barang-barang tertentu yang menjadi komoditas dagang berkualitas. Penyebab runtuhnya Kerajaan Kanjuruhan. 1. Berkembangnya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berkembang pada tahun 1847. Perkembangannya sebenarnya menjadi tanda keruntuhan Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Mataram kuno mencoba mengembangkan kekuasaan dengan menguasai kerajaan lain termasuk Kanjuruhan melalui perang ataupun secara damai. 2. Penguasaan Kerajaan Kanjuruhan secara damai. Kanjuruhan pada akhirnya menjadi bagian dari Mataram kuno. Tidak terdapat bukti mengenai perang antara keduanya. Hal ini menandakan kemungkinan Mataram kuno menguasai Kanjuruhan secara damai. Kekuasaan Kanjuruhan runtuh dengan menjadi bagian Mataram kuno. Prasasti dan bukti peninggalan Kerajaan Kanjuruhan. 1. Candi Badut. Candi Badut merupakan peninggalan Kerajaan Kanjuruhan yang masih ada sampai sekarang. Lokasinya di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Fungsinya untuk upacara pemujaan Dewa Siwa. Candi ini diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Raja Gajayana. 2. Prasasti Sangguran. Prasasti Sangguran merupakan peninggalan Kerajaan Kanjuruhan yang juga masih ada hingga sekarang. Lokasinya terletak di Kota Malang. Fungsinya untuk meresmikan Desa Sangguran menjadi sebuah cagar. 3. Prasasti Dinoyo. Prasasti Dinoyo merupakan peninggalan Kerajaan Kanjuruhan yang eksis sampai sekarang. Lokasinya berada di area Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Menceritakan sejarah Kanjuruhan mengenai pemerintahan dan juga raja-raja yang berkuasa. Selain itu, Prasasti Dinoyo menjadi rujukan utama penelitian sejarah Kanjuruhan. Untuk sumber gambar dan materi bisa kalian scan atau cari menggunakan link yang sudah tertera. Baik teman-teman, presentasi dari kelompok kami sudah sampai bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas sejarah singkat Kerajaan Kanjuruhan. Sekian dari kami, terima kasih.